Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ke-23 setelah Trinitatis, tanggal 15 November 2020. Namun kita mengambil sikap doa untuk menyambut dan mendengarkan firman Tuhan. Saat hening dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai khotbah pada Minggu tanggal 15 November 2020 dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7. Marilah kita dengarkan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehoinya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekiah, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian bunyinya. Selamat hari Minggu bagi ibu bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sejahtera. Sejahtera adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya hidup yang aman, makmur, dan tentram.
Banyak orang berpikir bahwa usaha mensejahterakan kota adalah semata-mata kewajiban pemerintah saja dan kaum legislatif saja. Itu sebabnya banyak yang hanya menjadi penonton ataupun menjadi tukang kritik dalam usaha mensejahterakan kota. Sebenarnya usaha mensejahterakan kota bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama dengan segenap elemen bangsa, termasuk warga gereja, dalam panggilan iman untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam bentuk ketentraman, kemakmuran, dan rasa aman. Ada yang mengatakan bahwa indikator kota yang sejahtera akan memiliki angka pengangguran yang minim, angka kejahatan berkurang, dan angka kemiskinan yang makin kecil. Hal-hal ini dapat dicapai bila ada kualitas hidup yang suka bekerja keras dan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai, serta menjaga nilai-nilai budaya, politik keamanan, hak asasi manusia, HAM, toleransi dan nilai-nilai yang baik dalam interaksi sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas khotbah kita minggu hari ini merupakan surat Nabi Yeremia yang dikirim kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan ke Babel. Kita lihat ayat 4. Surat Nabi Yeremia tersebut dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Raja Zedekiah. Isi surat Nabi Yeremia tersebut, ayat 5-7, pada prinsipnya merupakan himbauan dan nasihat kepada seluruh umat Israel yang kini tinggal di pembuangan Babel. Yaitu pertama, agar seluruh umat mendirikan rumah untuk mereka diami. 2, membuat dan mengelola kebun untuk dinikmati hasilnya. 3, mengambil istri untuk anak-anak laki-laki dan mencarikan suami untuk anak perempuan mereka, agar mereka melahirkan anak-anak sehingga mereka bertambah banyak. 4, mengusahakan kesejahteraan kota, di mana mereka tinggal dan mendoakan kota tersebut, agar kesejahteraan kota tersebut menjadi kesejahteraan umat Israel. 5, keunikan isi surat Nabi Yeremia ini adalah mampu memberikan solusi yang lebih konkret, lebih realistis, dan lebih positif. Sebab bangsa Israel baru akan diperhatikan oleh Tuhan dan dikembalikan ke Yerusalem 70 tahun mendatang. Kita bisa lihat ayat 10. Dengan kata lain, generasi bangsa Israel saat itu mau tidak mau harus tinggal di Babel dan melakukan hal-hal yang dinubuatkan Nabi Yeremia itu. Tuhan mengarahkan bangsanya untuk menjalani kehidupan sebaik-baiknya di Babel, tanah perantauan, daripada bermimpi seperti nubuatan nabi palsu bahwa mereka akan segera pulang. Mereka bahkan diminta untuk mengusahakan kesejahteraan kota Babel dan mendoakannya. Alasan Tuhan jelas, yaitu karena jika kota Babel sejahtera, maka mereka sebagai penduduk juga akan sejahtera pula. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah pesan firman Tuhan yang boleh kita ambil dalam minggu hari ini? Pertama, marilah kita bersikap realistis dan hidup positif. Dalam situasi pembuangan bangsa Israel ke Babel, beberapa nabi palsu menubuatkan bahwa umat Israel akan segera kembali ke Yerusalem. Nubuat palsu tersebut tentunya akan membangkitkan pengharapan yang semu, sebab berulang kali Allah telah menyatakan bahwa mereka akan berada di pembuangan Babel dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga dengan nubuat
palsu tersebut dapat membuat umat Israel tidak mampu bersikap realistis. Oleh karena itu, Nabi Yeremia melalui suratnya ini mengajak umat Israel untuk segera belajar menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Umat Israel diajak untuk memaknai kehidupan mereka di negeri asing dengan mendirikan rumah untuk didiami, menanam dan mengelola kebun, membangun keluarga yang baru, dan mengusahakan kesejahteraan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak kejadian yang terjadi. Kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kita kasih telah pergi secara tiba-tiba, usaha yang mengalami kebangkrutan, ekonomi yang naik turun, dan sebagainya. Ketika kita sedang mengalami kegagalan, maka kita segera terperangkap dalam situasi yang depresif. Kita merasa tidak mampu lagi melangkah sedikit pun ke masa depan. Seluruh tenaga atau kekuatan kita menjadi sirna. Masa depan yang semula cerah kini berubah menjadi gelap. Dalam kondisi yang demikian, kita sebenarnya sangat rentan dengan berbagai ajakan atau godaan untuk membangun suatu masa depan yang semu. Misalnya, ajakan untuk cepat kaya dengan mencoba berjudi, menjual obat-obat terlarang, bisnis ilegal, melakukan kejahatan, dan sebagainya. Namun kenyataan membuktikan sebaliknya, bahwa segala upaya tersebut akan senantiasa berakhir fatal dan justru akan membuat mereka semakin hidup terpuruk. Kehendak Tuhan justru mengajak kita untuk bersikap lebih realistis dan hidup positif dengan mau belajar menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Yakni new normal adalah seruan bagi kita umat beriman. Bahwa di tengah situasi COVID-19 yang membuat putus asa dan depresif, Tuhan membangun yang baru agar kita tidak makin terpuruk dan hancur lebur, tetapi sebaliknya dapat menata kembali masa depan yang telah disediakan oleh Allah. Dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ibu bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan kota dan mendoakannya. Sebagaimana topik minggu kita hari ini, kita diajak untuk mengusahakan kesejahteraan, di mana Tuhan menempatkan kita berada. Kesejahteraan atau shalom merupakan suatu keadaan yang begitu indah dan harus tercipta suasana yang demikian dalam kehidupan orang percaya. Untuk mencapai keadaan itu, ada kata usahakanlah, yang berarti mengupayakan keadaan damai sejahtera itu nyata dalam kehidupan keseharian kita. Gereja terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan dengan menegakkan dan memelihara kebenaran, memperjuangkan kasih, keadilan, damai, dan kesejahteraan, serta turut menikmati hasil pembangunan nasional. Tidak hanya mengusahakan, tetapi juga berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita bisa lihat dalam Yeremia 29 ayat 7b.
Kehendak Tuhan bagi umat-Nya adalah mendoakan kota di mana kita diami, karena hal itu menyangkut kesejahteraan umat itu sendiri. Di tengah dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19 dan memasuki era kenormalan baru, new normal, artinya bagaimana kita mengupayakan kesejahteraan dan tetap berdoa adalah langkah yang tepat dalam menyikapi keadaan dunia ini, terutama di negeri kita, Indonesia yang kita cintai. Marilah saudaraku, kita hadir dalam damai sejahtera dari Allah melalui sikap dan tutur kata yang menjadi berkat bagi dunia. Hendaknya gaya hidup dan karakter yang berpola pada keteladanan Kristus itulah menuntun kita menjadi berkat di tengah keluarga kita, gereja kita, dan di masyarakat yang luas. Kiranya Tuhan memberkati kita mengusahakan kesejahteraan dan menghadirkan berkat di sekeliling kita. Selamat melakukan kesejahteraan kota dan mendoakannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman yang baru saja kami dengar, yang mengajar kami semuanya untuk mampu mengusahakan
kesejahteraan di mana kami tinggal dan mendoakannya. Tuhan, seringkali kami menuntut orang lain, pemerintah kami, mensejahterakan kehidupan kami. Padahal Tuhan menginginkan dari diri kami masing-masing sebagai orang yang percaya dan warga negara, hendaknya kami juga bertanggung jawab menghadirkan kesejahteraan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika kami sekarang ini menghadapi cobaan yang besar, pandemi COVID-19 ini yang membuat kami tidak dapat berbuat banyak, tetapi justru bangsa Israel yang terbuang di Babel melalui Nabi Yeremia, mereka dibangkitkan untuk melakukan usaha agar hidup mereka sejahtera, sekalipun mereka berada di dalam pembuangan. Demikian juga hidup kami saat ini, Tuhan, agar kami tidak hanya meratapi kesusahan pada masa ini, tetapi kami harus bangkit untuk melakukan usaha yang mampu mendatangkan kesejahteraan kota, dan akibatnya kami pun memperoleh kehidupan yang sejahtera. Berkatilah kami semuanya yang mendengarkan ini, Tuhan, dan utus kami untuk melakukan usaha mensejahterakan kehidupan di mana kami berada, dan ajar kami untuk bertekun mendoakan keadaan kota kami ini. Kau tahu, Tuhan, kehidupan bangsa negara kami ini yang dimana semakin hari semakin sulit, apalagi karena pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, kasih-Mu untuk menolong kami mampu menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Dan biarlah pemerintah kami, Tuhan, Engkau mau turut campur tangan membantu kehidupan rakyat Indonesia dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah kehidupan ini, baik ekonomi, baik mental maupun spiritualnya. Kami berdoa, Tuhan, buat orang-orang yang sakit, khususnya akibat pandemi COVID-19 ini. Hiburkanlah hati mereka, kuatkanlah iman mereka, agar mereka tetap berpengharapan padamu saja. Para tim medis pun yang mengobati mereka, kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka itu. Inilah seruan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarlah doa kami ini. Amin.